Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah di masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raka'atani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu salat sunnahnya. Tentunya salat wajibnya, salat fajarnya jauh lebih utama dari itu. Semoga salat subuh kita, beribadahnya kita di masjid ini, di hari ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumul hisab nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebentar lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Tamu yang mulia akan menghampiri kita. Bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang bertakwa. Bulan kebaikan, bulan penuh ampunan. Bulan di mana orang-orang yang bertakwa akan berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan yang Allah turunkan padanya permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menghadiri mendapati bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Bulan Ramadan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan terdapat penyeru yang mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, maka bersegeralah melakukan kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Dan orang-orang yang menghendaki keburukan, maka berhentilah. Dan lebih spesialnya lagi di bulan tersebut, di bulan Ramadan, setiap malam dari 29 atau 30 malam tersebut, setiap malamnya Allah mencatatkan hamba-hambanya terbebas dari api neraka. Dan itu setiap malam. Walillahi u'taqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah catatkan setiap malam di bulan Ramadan, fulan tidak akan masuk neraka. Besoknya lagi fulan ditentukan oleh Allah SWT ini terbebas dari api neraka. Luar biasa, ya. Nggak ada yang kita kejar di dunia ini kecuali surga. Dan kesempatan besar kita bisa raih di bulan Ramadan nanti. Bulan yang penuh ampunan. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, berhasil mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tentunya kita akan terbebas dari api neraka. Karenanya hadirin azinallahu wa iyyakum, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan. Karena musim ibadah di bulan Ramadan ini bukan sehari 2 hari, tapi sebulan penuh.
Kalau kita kurang persiapan, biasanya panas di awal-awal aja biasanya, dan itu kejadian ya setiap tahun ya, dari dulu sampai sekarang. Biasanya semakin hari Ramadan semakin banyak kemajuan, softnya yang maju biasanya. Subhanallah. Seharusnya semakin hari Ramadan itu semakin penuh biasanya. Kalau kita saksikan di Haramain ya, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, semakin akhir Ramadan semakin penuh masjid di situ. Semakin penuh. Ya kalau kita di sini biasanya ya sudah seminggu biasanya sudah berkurang safnya. Ya ini di mana-mana, di masjid mana-mana. Ya, kita saksikan seperti itu. Karena apa? Ya salah satu sebabnya persiapannya kurang persiapan, kurang pemanasan. Orang kalau dia mau ikut pertandingan turnamen bola misalnya, itu bisa berbulan-bulan mereka latihan. Nah ini kita mau forsir ibadah kita 1 bulan penuh, tapi nggak pakai pemanasan. Biasanya panas di awal aja. Makanya kita perlu persiapkan fisik, mental, dan kita bersungguh-sungguh niat. Karena semakin besar kita bersungguh-sungguh ya, semakin besar niat kita untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan ya, kita ikhlas, niat kita ini pengen sungguh-sungguh memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka sebesar itu juga insyaallah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk beribadah. Karena yang menjadikan kita bisa beribadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita sendiri, hadirin. Yang menjadikan kita bisa mau melangkahkan kaki subuh hari ini, sholat subuh berjamaah di masjid ini, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke masjid beribadah. Berat kakinya melangkahkan kaki ke masjid. Karena apa? Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah, kebaikan yang kita kerjakan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Karenanya semakin besar niat kita untuk beribadah di bulan Ramadan, maka insya Allah semakin besar pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan bulan yang mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin, azinallahu wa iyyakum, yang pertama ada 4 hal penting yang harus kita lakukan agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan nanti. Yang 4 hal ini kita usahakan dari sekarang. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan aku jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam doa yang selayaknya kita panjatkan sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di bulan Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu umur kita, nggak ada yang jamin kita semua ini bisa sampai di bulan Ramadan, hadirin. Bisa jadi hari ini Allah mencabut nyawa kita, besok, lusa, bisa jadi kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu umur. Nggak ada yang bisa jamin kita di masjid ini bisa nyampe bulan Ramadan, nggak ada yang bisa jamin, satupun nggak ada yang bisa memastikan. Karenanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa yang sederhana kita bisa sebutkan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, atau pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Sebutkan para salaf dulu 6 bulan setelah bulan Ramadan, dari setelah bulan Ramadan selesai sampai 6 bulan berikutnya, mereka itu nggak berhenti berdoa minta supaya ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus 6 bulan setelahnya, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa supaya mereka disampaikan
bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa untuk kita memperluas kuburan kita nanti. Kita bertemu dengan bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa untuk kita menebalkan buku catatan amal saleh kita. Kesempatan untuk kita memberatkan timbangan amal kita di yaumul hisab nanti. Kesempatan untuk menjadikan kuburan kita di taman-taman surga. Ini kesempatan besar yang didamba-dambakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin bisa bertemu dengan Ramadan, bisa beribadah. Sekarang besarnya berdilipat-lipat, pahalanya berlipat ganda, keberkahannya luar biasa, terbebas dari api neraka, mendapatkan ampunan dan yang lainnya. Karenanya ini kesempatan emas, kita harapkan, maka berdoa agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Ini bisa dibawa dalam sujud, Allahumma ballighna Ramadan, atau setelah salat. Kemudian yang kedua, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Ya, karena banyak orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk beribadah di bulan itu. Bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia habiskan waktunya untuk nonton film. Jadi ngaji enggak, nonton film iya. Nonton drama Korea. Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Padahal dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Karenanya kita minta juga agar Allah berikan taufiknya agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ma tuhibbu minal a'mal wa ma tuhibbu min salihil a'mal. Atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah mudahkanlah aku agar bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah mudahkanlah aku agar bisa qiyamul lail, agar bisa mengkhatamkan Al-Quran, agar bisa banyak bersedekah di bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting juga, kita berdoa kepada Allah SWT agar ibadah kita di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah SWT dan kita tercatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Ini yang paling penting. Kita berdoa itu. Semoga ibadah kita diterima dan tercatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Karena ada orang yang dia beribadah capek, beribadahnya banyak tapi ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak cacat di situ. Keikhlasannya rusak. Ya, dia ria misalnya atau ibadahnya nggak benar, tata cara ibadahnya dan yang lainnya. Kemudian itu yang pertama, ya berdoa. Ya, 3 poin tadi kita sebutkan. Hendaknya kita panjatkan dalam doa kita. Pertama, kita bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, kita mendapatkan taufik untuk bisa beribadah secara maksimal di Ramadan. Yang ketiga, kita berdoa agar amal ibadah kita diterima selama bulan Ramadan dan tercatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua, poin yang kedua kita bahas di sini sebagai bentuk persiapan kita menyebut bulan Ramadan adalah mengikhlaskan niat kita. Mengikhlaskan niat kita, niat dari sekarang. Ya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi kita berniat dalam menyambut bulan Ramadan ini ada dua macam, ya, 2 jenis. Yang pertama, kita niat secara global. Kita niat secara global untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan nanti. Niatkan aja itu dari sekarang. Niatkan dari sekarang, insyaallah jika bertemu dalam bulan Ramadan nanti saya akan berusaha maksimal dalam beribadah. Saya akan jaga salat tarawih full. Saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Saya akan jaga salat duha selama bulan Ramadan. Saya akan berusaha memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Saya akan meningkatkan berbakti kepada kedua orang tua ketika Ramadan dan seterusnya. Secara global. Ya, niatkan secara global, ya, secara umum mau memperbanyak ibadah. Yang kedua, kita niatkan secara terperinci yang tadi kita sebutkan. Ya, niatkan secara terperinci. Insyaallah nanti kalau bulan Ramadan mau salat duha, ya, mau tarawih ya nggak bolong, full
1 bulan penuh berusaha tarawih dan seterusnya ya. Berusaha 1 hari 1 juz minimal baca Al-Quran, diniatkan dari sekarang. Karena baiknya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ketika kita meniatkan suatu kebaikan walaupun kita belum sempat melaksanakannya, itu sudah tercatat sebagai amal saleh. Kita berniat saja itu sudah insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum sempat melaksanakannya. Ya, karena disebutkan oleh para ulama bagi orang yang misalnya dia belum berangkat haji atau dia belum sempat berangkat haji, dia niatkan dulu. Dia niatkan dia pengen berangkat haji. Insya Allah suatu saat jika dia mampu, Allah mudahkan, dia akan memenuhi kewajiban hajinya. Niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia meninggal belum sempat melaksanakan ibadah haji, itu insya Allah dia tercatat sebagai orang yang menjalankan haji. Berbeda halnya ketika kita meniatkan keburukan. Jika ada orang mukmin dia niat melakukan kejahatan bukan keburukan, dia belum melakukan, dia belum tercatat, dia belum dicatat dosa sampai dia melakukan. Tapi berbeda dengan kebaikan, dia niat kebaikan, maka dia langsung mendapatkan catatan amal salehnya itu walaupun dengan niatnya saja, walaupun dia belum sempat melakukan. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata kepada putranya Abdullah, ya, Imam Ahmad punya anak seorang ulama besar juga bernama Abdullah bin Ahmad. Dia berkata, ya Abdullah, anwil khair fa innaka in lam taf'alhu fa niyatul khairi laka amal. Wahai Abdullah, niatkanlah untuk melakukan kebaikan, karena sungguhnya niat kebaikan itu walaupun kamu belum sempat melakukannya maka sudah tercatat sebagai amal. Karenanya hendaknya kita niatkan. Jadi kita sebutkan niat secara global, niat secara terperinci. Insya Allah dengan kita ikhlas niat seperti itu Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankan niat kita itu. Kemudian yang ketiga, hadirin azinallahu wa iyyakum, poin ketiga yang hendak kita lakukan dalam persiapan kita menyambut bulan Ramadan adalah kita menyiapkan psikologis kita, ya, dengan kita meyakini bahwasanya semua amal saleh, semua ibadah, semua jerih payah yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti dalam rangka beribadah, capek kita beribadah itu semua manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita tanamkan itu dalam hati kita. Capek salat tarawih, berdiri capek, ruku, sujud, yakinilah bahwa itu semua akan kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Akan kita terima hasilnya ketika kita sakaratul maut. Akan kita terima hasilnya ketika kita sudah masuk ke dalam lubang kuburan kita. Yakin akan kita terima hasilnya, manfaatnya dari capeknya kita ibadah itu ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita yakini capeknya kita ketika beribadah bulan Ramadan itu manfaatnya ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati sirat, dan ujungnya insyaallah manfaatnya kita rasakan ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diyakini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan amal saleh maka manfaatnya kembali pada dirinya. Ketika kita berusaha memaksakan diri untuk salat duha misalnya, yakin ini salat saya ini untuk bekal akhirat saya nanti, manfaatnya untuk dunia dan akhirat malah. Ketika dia bersedekah, yakin manfaatnya untuk dirinya sendiri dunia dan akhirat. Ya, dia berzikirnya, ya, semua amal solehnya manfaatnya untuk dia di dunia dan akhirat. Ya, karena terkadang Allah membalas kebaikan hamba itu, ibadahnya itu di dunia sebelum di akhirat. Allah berikan manfaatnya. Allah berikan kemudahan dalam urusannya, mudah urusannya, ya, hubungannya jadi baik sama orang. Karena orang ketika dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga hubungannya dengan sesama manusia. Dan manfaat yang sangat banyak, ya. Maka secara psikologis ini kita harus tanamkan pada diri kita.
Karena sebagian orang mungkin merasa, ngapain sih saya capek-capek, kok capek banget ya mau ibadah, baru hari kedua, tiga terawih udah lesu, duh ini masih lama banget, ini masih sebulan, udah mulai malas-malesan. Karena dia nggak ngerasa bahwa itu akan kembali pada dirinya. Ya, ini juga salah satu poin yang penting ya kita tanamkan kepada diri kita, bahwasanya semua upaya kita di bulan Ramadan nanti, capeknya kita, manfaatnya insya Allah akan kita rasakan, akan kembali kepada diri kita. Kemudian hadirin a'azani Allah wa iyyakum, poin yang keempat yang perlu dipersiapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan diri kita agar kita berilmu tentang bulan Ramadan. Ini yang paling penting, ini juga bekal ilmu. Harus faham bagaimana fikih Ramadan, ya, bagaimana sunnah-sunnah ketika bulan Ramadan, bagaimana aturan ya sunnah-sunnah ketika sahur dan berbuka puasa, bagaimana aturan dan sunnah-sunnah ketika salat tarawih, apa saja pembatal-pembatal puasa, apa saja yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Ini perlu dipelajari, ya, ini bekal ilmu penting. Karena dengan kita berilmu itu ibadah lebih mudah untuk kita lakukan. Karenanya Allah menyebutkan tentang orang yang menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dia berusaha menuntut ilmu agama, kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan menuntut ilmu di sini? Nabi menyebutkan menuntut ilmu mudah jalannya, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi enggak menyebutkan haji? Barang siapa yang pergi haji, yang berangkat haji, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi tidak menyebutkan salat? Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi nggak menyebutkan puasa Ramadan, zakat dan yang lainnya? Kenapa disebutkan sana menuntut ilmu? Kalau orang menuntut ilmu mudah jalannya menuju surga, kenapa? Karena dengan menuntut ilmu itu kita menempuh jalan pintas menuju surga. Ini pentingnya menuntut ilmu. Jadi orang ketika dia berilmu, dia tahu bagaimana jalan pintasnya menuju surga. Ibadahnya dia bisa lakukan dengan mudah, tidak capek, tapi pahalanya maksimal. Karena apa? Karena dia berilmu di situ. Kadang orang dia capek beribadah, tapi karena dia beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu, capek sedikit pahala dia yang dapat, atau bahkan tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ibadah yang dia lakukan tidak dilandasi ilmu. Ibadahnya semaunya. Berbeda dengan orang yang berilmu. Ya, contoh sederhana saja. Contoh sederhana, bagaimana orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu minum air putih misalnya. Minum air putih ini. Orang misalnya dia nggak berilmu, dia minum sudah selesai, dia ambil gelasnya, dia minum, dia taruh udah. Tapi ketika dia berilmu tentang minum air ini misalnya, dia berusaha mendapatkan pahala maksimal dalam minum air ini. Dia tahu
ya, dia niatkan minum dengan tangan kanannya, ya, karena Nabi memerintahkan kita minum dengan tangan kanan, maka dengan tangan kanan dia sudah dapat pahala di situ. Kemudian ketika dia minum, dia duduk, karena Nabi menganjurkan duduk ketika minum, dia dapat pahala lagi di situ. Kemudian dia sebelum minum dia baca basmalah, karena Nabi memerintahkan sebelum makan minum baca basmalah, dapat pahala lagi dia di situ. Kemudian dia minumnya 3 kali nafas, ya, minum, istirahat, nafas dulu, minum lagi, ya, istirahat, nafas dulu sampai 3 kali. Itu sunnah. Nabi menganjurkan kita minum dengan 3 kali nafas seperti itu. Dia lakukan itu, dapat pahala dia lagi. Kemudian setelah selesai dia minum, dia mengucapkan alhamdulillah, dapat pahala dia lagi. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah ridha kepada hamba ketika dia setelah dia makan dia minum, dia mengucapkan alhamdulillah, Allah ridha kepada hamba tersebut. Dari minum air putih aja dia bisa dapat banyak pahala. Bagaimana lagi ketika dia sholat, bagaimana lagi ketika dia puasa, haji dan yang lainnya. Karenanya menuntut ilmu itu merupakan jalan pintas menuju surga, ya. Makanya itu pentingnya menuntut ilmu, dan ini juga termasuk di bulan Ramadan ini, ya. Siapkan ilmu, ya. Biasanya di kajian-kajian Ramadan banyak membahas masalah fikih Ramadan, ya. Banyak, biasanya selalu ada itu pasti, dan perlu diulang-ulang setiap tahun nih biar makin nempel ilmunya. Karenanya hadirin azinallahu wa iyyakum, ya, mulai dari sekarang kita berusaha persiapkan diri kita, pemanasan lah ibaratnya, ya, karena bulan Ramadan ini ibaratnya olimpiadenya ahlu taqwa, olimpiadenya orang-orang yang bertakwa. Ini event besar, event yang panjang sebulan, dan dalam bulan Ramadan kita dituntut grafik ibadah kita itu dari awal hari pertama Ramadan sampai hari terakhir itu dituntut grafiknya itu naik. Grafik ibadah kita bukan nurun, ya, atau bukan naik begini langsung turun lagi, tapi terus naik sampai hari terakhir Ramadan. Kita dituntut grafik ibadah kita itu semakin meningkat, terutama di 10 hari terakhir. Dituntut semakin full, semakin kita forsir ibadah kita semakin penuh di 10 hari terakhir. Dan ini berat kalau nggak pakai persiapan, berat. Kalau tiba-tiba masuk bulan Ramadan langsung semangat nih pengen hatamin Quran, biasanya sudah seminggu kendor, biasanya drop dia. Ya ini benar. Orang mau perlombaan saja, mau ini, dia persiapan berbulan-bulan. Mau lomba 1 hari, kadang mereka latihan tuh sampai berbulan-bulan. Bagaimana ini kita mau berusaha beribadah sebulan penuh? Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum, nasihat bagi diri saya khususnya, mulai dari sekarang dipersiapkan, ya. Yang biasa ngaji diperbanyak lembarnya, bacanya sekarang. Yang biasanya 1 halaman 1 hari, misalnya 2 halaman, coba sekarang dibanyakin, tambah 1 halaman, besok coba tambah lagi 1 halaman lagi, dilatih, dibiasakan, mumpung masih ada waktu persiapan. Yang biasa sholat duha 2 rakaat, ya coba tambah 4 rakaat dari sekarang. Yang nggak biasa sholat duha, biasakan mulai sholat duha dari sekarang. Persiapan supaya nanti di bulan Ramadan bisa sholat duha setiap hari. Kemudian yang biasa sholat malam, ya mungkin biasa sholat malamnya 11 rakaat, ya coba ditambah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tambah coba jadi 23 misalnya, qiyamul lailnya, nggak apa-apa. Yang nggak biasa sholat malam, mulai biasakan dari sekarang minimal sholat witir lah sebelum tidur. Sholat witir 3 rakaat sebelum tidur, besok coba ditambah lagi, ya, dipersiapkan. Yang dia jarang sedekah misalnya, mulai coba ambil dari kantong, coba masukkan ke kotak amal, kasih orang fakir, orang yang butuhkan, kasih. Biasakan, ya, biasakan diri kita ini mengeluarkan harta, ya, karena memang sifat manusia itu dia cinta sama harta. Itu sudah Allah jadikan sifat manusia itu dia cinta sama harta. Kadang berat dia mengeluarkan hartanya, itu sudah sifat manusia, itu biasa seperti itu. Itu harus kita lawan, ya. Biasakan kita melawan itu, mulai keluarkan harta, dilatih, ya.
supaya jiwa kita ini tidak pelit, itu dibiasakan seperti itu. Mungkin demikian saja dari saya, supaya nggak terlalu lama, sudah mulai terang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.